Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan saya Sulastari dari SDN 1 Salakurai. Saya Mira Milansari dari SMK Negeri 1 Garut. Saya Diki Ramdhani dari SMK Negeri 14 Garut. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Mira hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, ya sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching nanti Ibu dengan coachee ya sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot? Apakah juga nanti coachee-nya bisa menanggapi atau merespon apa yang Ibu tanyakan kepada coachee-nya? Kemudian jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Ya, baik Ibu. Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, Ibu. Iya, baik. Pertanyaan kedua, Ibu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi yang ingin dicapai di observasi kita kali ini? Baik, Ibu. Kompetensi spesifiknya ya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan nantinya coach saya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik. Kemudian yang terakhir Ibu ya, bagaimana indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu yang pertama ingin menerapkan alur tirta secara berurutan, kemudian ingin menggali ide dari coachee itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Baik Ibu, demikian dulu ya observasi kita kali ini. Mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu dapat berjalan dengan lancar. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam Bu Mira. Bagaimana kabarnya Pak Diki? Alhamdulillah Ibu Mira, kabar saya alhamdulillah baik walaupun hati sedang resah dan gelisah Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kalau saya sehat. Nah tadi apa lagi resah dan gelisah mengenai apa nih Pak Diki? Sebelumnya Ibu mohon maaf kalau boleh saya mengganggu waktu Ibu dulu sebentar. Ini ada yang saya ingin diskusikan dengan Ibu gitu. Boleh Bapak, kebetulan hari ini saya ada waktu nih sebelum melanjutkan pembelajaran nanti. Silakan, gimana? Jadi gini Bu Mira, saya tuh dapat tugas dari Ibu Kaprog di jurusan saya terkait dengan peserta didik yang sudah 1 bulan tidak mengikuti proses PKL-an Bu Mira. 1 bulan ya? Iya. Nah, itu gimana bisa? Apa ada masalah dengan anak tersebut gitu? Ya Bu, jadi sebelumnya saya juga sudah berkoordinasi dengan Bu Kaprog ya sebagai langkah acuan awal saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi memang Bu Kaprog juga sampai saat ini belum tahu tentang masalah tersebut gitu. Gitu. Nah, selanjutnya gimana nih rencananya untuk menindaki hal tersebut? Ya Bu Mira, karena ini berkaitan dengan industri juga Bu ya, jadi memang langkah yang pertama yang saya ingin lakukan yaitu saya akan berkoordinasi dulu Ibu. Yang pertama dengan pembimbing dari pihak sekolah. Selanjutnya saya juga tentunya harus berkoordinasi dengan pembimbing yang dari industrinya Ibu terkait permasalahan anak-anak yang 1 bulan ini sudah tidak masuk prakerja.
gitu ya. Jadi harus harus diidentifikasi dulu ya, Iya, benar. masalahnya ini dari apakah dari siswa tersebut, Iya. apakah dari instansinya nih Pak. Iya, iya. Jadi kita harus melihat juga dari dua sisi, mungkin begitu ya Pak ya. Nah mungkin itu strategi ya, strategi yang tadi akan Bapak lakukan itu melihat dulu ya, koordinasi dulu Berkoordinasi dulu, ya. strateginya gitu ya. Nah kalau begitu tindak lanjutnya selanjutnya gimana? Sudah melakukan strategi koordinasi sama pembimbing instansi sama yang di sekolah, terus selanjutnya gimana nih? Paling Bu, yang rencana yang saya ingin lakukan untuk jangka dekat ini Bu, yang pertama tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan pembimbing dari sekolah Ibu, karena pembimbing sekolah itu dia berada satu instansi dengan saya, sehingga memang banyak waktu luang untuk saya berkomunikasi dengan beliau ya Bu, karena memang yang mengetahui persis tentang permasalahan ini sebenarnya pembimbing dari sekolah gitu Bu. Jadi langkah awal yang saya lakukan akan berkoordinasi dengan pembimbing dari sekolah. Setelah saya berkoordinasi dengan pembimbing dari sekolah dan saya menemukan permasalahannya seperti apa, selanjutnya tentunya saya akan berkoordinasi dengan pembimbing dari pihak industri, karena memang kalau kita berkoordinasi dengan pembimbing dari pihak industri, kita tentunya akan memerlukan jadwal Bu, karena kita nggak tahu kan, ditakutkan ketika kita akan melangkah ke sana, pembimbing dari industrinya sedang tidak ada di tempat atau sedang keluar, dinas luar, sehingga itu proses yang pertama Bu, berkoordinasi dengan pembimbing dari pihak sekolah. Oke, ya saya setuju sekali ya. Mungkin nanti Bapak akan melakukan strategi atau langkah awal tersebut. Nah, mungkin sudah ada gambaran mungkin ya, tentang masalah atau kegelisahan yang tadi Bapak ungkapkan. Sekarang mungkin cari dulu tahu pembimbing dari industrinya apakah ada waktunya kapan. Ini harus segera ya Pak Diki ya, Bu, jangan di nanti-nanti. Nah kalau begitu, kalau udah ada gambaran, tinggal nanti pelaksanaan Pak Diki ya. Kedepannya strategi yang tadi yang Bapak ungkapkan dilaksanakan, mudah-mudahan ada solusi untuk anak didik kita ya, gitu, tentang yang tidak PKL ini. Mungkin juga bisa terlibat juga nanti koordinasi sama orang tua murid itu yang tidak masuk itu, takutnya ada masalah juga di dalam keluarga gitu ya Pak Diki. Kalau sudah ada gambaran, insya Allah tinggal nanti dilaksanakan saja strategi yang akan Pak Diki rencanakan. Mudah-mudahan ada solusi terbaik buat instansi dan murid kita yang sedang PKL. Mungkin segitu aja Pak Diki, atau ada yang bisa dibicarakan lagi? Alhamdulillah Ibu, setelah saya ngobrol dengan Ibu ini saya merasa plong ya Ibu ya. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang, saya dengan dibimbing oleh Ibu ini, saya udah ada sedikit gambaran bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan tersebut Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa Pak Diki. Ya sama-sama ya Pak Diki. Mudah-mudahan segera diimplementasikan rencananya. Mudah-mudahan ada solusi ya. Baik Ibu, gitu aja terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu, tadi sudah selesai melakukan coaching. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, saya berasa senang sekali Ibu. Terus kegiatan coachingnya juga berjalan dengan lancar Ibu. Dan coachingnya juga mendapatkan solusi. Gitu ya. Sudah ada solusi ya? Iya betul. Baik. Jadi menurut Ibu, indikator keberhasilan yang diharapkan itu sudah tercapai ya? Iya betul Ibu. Dari percakapan tadi,
telah menggali dari coachingnya dan coachingnya sendiri yang sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Baik yang sekali. coach hadapi. Iya, baik. Tadi pada saat Ibu melakukan coaching ya, saya mencatat beberapa hal, yaitu diantaranya adalah percakapan Ibu itu sudah berjalan dengan lancar. Kemudian percakapan yang dilakukan juga dilakukan dalam suasana yang santai, tapi tetap fokus pada tujuan. Kemudian juga Ibu saya lihat sudah mendengarkan dengan aktif, dengan kehadiran penuh, dan juga Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali potensi dari coaching. Kemudian yang paling penting adalah ada solusi ya dari permasalahan yang tadi dihadapi oleh Pak Diki sebagai coach. Kemudian Ibu juga sudah memberikan umpan balik dan juga penguatan kepada Pak Diki. Kemudian Ibu juga mendengar lebih lanjut cerita dari Pak Diki. Setelah itu juga Pak Diki dapat mengimplementasikan solusinya tadi yang sudah dibicarakan dengan Ibu tadi. Baik, Ibu, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah melaksanakan coaching ini apa ya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan berbobot agar dapat menggali potensi coach dalam menemukan solusi. Iya, baik. Satu lagi nih Bu, indikator yang menurut Ibu itu berhasil dalam melakukan coaching tadi itu seperti apa? Ketika coach atau Pak Diki tadi mendapatkan solusi untuk masalahnya, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi observer Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diki. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Diki sehat. Pak Diki bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, kabar saya hari ini juga sangat luar biasa sehat walafiat Ibu ya. Ibu, sebelum kita melakukan coaching pada kali ini, saya akan mendiskusikan beberapa hal ya kepada Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian pada coaching kali ini, Ibu, di mana coach dan coach saya akan amati apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, Ibu. Ya. Terus saya juga akan mengamati apakah coach dan coach juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum, Ibu. Dan Ibu perlu ingat juga bahwa proses coaching kali ini adalah kemitraan. Di antaranya ada proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Ibu yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bapak, pada coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Ibu. Ya, pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Baik, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian terakhir Ibu nih, bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini, indikatornya Ibu? Indikator yang saya harapkan yang pertama mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar. Kemudian juga saya harapkan nanti coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Baik Ibu, demikian praobservasi untuk kali ini Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih hari ini ya kita bisa melakukan coaching sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati ya Bu Mira. Iya Ibu. Baik, apa yang akan Ibu bicarakan pada siang hari ini? Ya Ibu, maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Ibu ada waktu ya? Iya, ada Bu. Iya Ibu, ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengolah kelas Ibu. Jadi yang selama ini keadaannya di sekolah itu seperti apa atau di kelas itu seperti apa? Bisa Ibu bicarakan? Ya baik Ibu. Jadi kalau pelajaran saya itu kadang anak-anak tuh kurang fokus ya terhadap pembelajaran yang saya berikan gitu. Jadi anak kadang ada yang main HP, fokus ke HP-nya, kadang ada yang ngobrol juga sama teman sebangkunya gitu. Jadi merasa saya tuh kurang mengelola nih, mengelola kelas tuh kurang gitu ya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk mengelola kelas. Baik. Kira-kira Ibu
ingin mendapatkan apa dari percakapan kita ya kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi gitu ya, yang ingin saya untuk memecahkan masalah ini, untuk mengelola kelas itu seperti apa gitu Ibu ya, yang baik biar anak itu motivasinya tinggi dalam pembelajaran. Gitu. Ibu ingin anak-anak itu lebih ceria mungkin ya, kalau misalnya bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, Ibu ingin dapat meningkatkan kompetensi anak-anak Ibu di kelas ya, sehingga betul, pada akhirnya mungkin Ibu ingin mengejar KKM yang sudah menjadi target kurikulum dan lain-lain ya. Baik Ibu, menurut Ibu anak-anak yang bisa dapat meningkatkan kompetensinya, kemudian misalnya Ibu yang sudah bisa mengelola kelas itu, menurut Ibu kelas yang sudah dikelola dengan baik itu yang seperti apa? Ya, mungkin kalau dilihat dari kehadiran mungkin ya, tidak telat ke kelas, terus kalau ada tugas selalu tepat pada waktunya, terus anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran gitu kan, dengan senang gitu, tidak fokus ke yang hal lain yang tadi kayak ngobrol. Nah, itu mungkin bisa, itu yang membuat pengelolaan kelas itu yang berhasil seperti itu indikatornya. Iya, baik. Sekarang dari skala 1 sampai 10 nih Bu ya, Ibu lihat misalnya di kelas itu anak-anak itu atau di kelas Ibu itu berada di step berapa dilihat dari peningkatan kompetensi dan pengelolaan kelas Ibu? Kalau saya lihat sih masih di rentang, kalau KKM misalkan 75, di bawah 75 ya 6 lah. 6 lah ya. 6 ya. Untuk pengolahan kelas di kelas yang Ibu perhatikan selama ini belum maksimal ya di angka 6, karena mungkin KKM-nya di 75, ini masih di angka 6. Baik ya Ibu. Kemudian Ibu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, nanti setelah misalkan kita perbincangan kali ini, Ibu ingin berada di step berapa nih kelas Ibu dilihat dari segi peningkatan kompetensi dan pengelolaan kelas anak-anak Ibu? Mungkin saya mau yang lebih baik. Kalau 10 targetnya 10, tapi lah maksimal 9 lah Bu, 9 dari ya. 6 itu 9 sudah cukup baik ya Bu ya, sudah, dirasa untuk misalkan pengelolaan kelas. Nah sekarang Ibu lihat nih anak-anak di kelas Ibu ya, apa yang anak-anak rasakan seperti ini. Ibu ingin mereka itu diperlakukan seperti apa sih? Kalau misalnya yang Ibu lihat ya, anak-anak di kelas Ibu itu ingin diperlakukan seperti apa sih oleh Ibu, senang diperlakukan apa sih oleh Ibu, supaya bisa nanti meningkatkan kompetensi mereka. Baik Ibu, kalau selama ini dari strategi pembelajaran gitu, kalau saya lakukan sekarang tidak bervariatif gitu kan, terus anak juga jadinya kayak kurang antusias gitu kan, terus gaya belajar mungkin bisa ya Bu ya, kayak gitu. Harus bervariasi gitu ya, dalam strategi pembelajaran. Baik. Gitu. Jadi anak-anak itu senang diperlakukan ketika Ibu memvariasikan gaya belajar, memvariasikan model, metode, dan teknik, sehingga anak-anak bisa lebih digali potensinya ya Ibu ya, sehingga Ibu lebih mudah dalam pengelolaan kelasnya mungkin ya. Jadi nanti mungkin akan tercipta lagi, bukan mungkin lagi ya, pasti akan tercipta anak-anak yang sesuai dengan harapan Ibu yang dinilai 9 itu ya Ibu ya. Iya betul Ibu. Baik, kalau menurut Ibu dalam bayangan waktu nih bakal seperti apa kira-kira waktu yang akan Ibu luangkan untuk dapat Ibu meningkatkan kompetensi anak-anak dan pengelolaan kelas itu? Seperti apa Bu? Ya, mungkin saya akan melakukan strategi pembelajaran yang bervariatif, terus metode pembelajaran yang bervariatif juga gitu kan, dan akan melakukan kayak melakukan kayak ice breaking kayak gitu kan, memberikan ice breaking. Dimana kan ice breaking ini dibutuhkan di jam-jam rawan ya, setelah jam istirahat atau jam akhir gitu, di jam terakhir gitu Ibu. Iya, baik. Kapan tuh kira-kira rencana Ibu itu bisa Ibu realisasikan? Insya Allah besok juga bisa Bu gitu, karena kan dari kemarin saya tuh udah mengatur strategi
belajar kayak gimana nih supaya kompetensi atau mengelola kelas itu yang baik kayak gitu. Saya sudah merencanakan sih Bu sebelumnya. Insya besok juga bisa diimplementasikan Bu, gitu, diterapkan di kelas. Iya, gitu. bagus sekali ya rencana Ibu untuk bisa meningkatkan kompetensi anak-anak dan juga dapat mengelola kelas dengan Ibu mempunyai rencananya yaitu ingin memvariasikan gaya belajar, Iya, metode, betul, Ibu. teknik dan lain-lain baik melalui ice breaking maupun melalui alat peraga lain yang digunakan ya betul. Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan Ibu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Amin amin Ibu, terima Kemudian kasih. ya ini Bu, kira-kira Ibu apa yang Ibu dapatkan dari sesi kita hari ini? Alhamdulillah Bu, mendapatkan pencerahan mengenai pengelolaan kelas yang akan saya terapkan nanti ya di kelas. Mudah-mudahan saya bisa konsisten karena emang kekonsistenan itu tuh Bu yang sulit itu ya betul gitu. sekali. Rencana sudah dibikinkan tapi pas pelaksanaan gitu kan kadang ada kendalanya. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikannya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Yang paling penting adalah bisa konsisten dalam pelaksanaannya. Iya betul Ibu. Jadi penasaran nih saya nanti bagaimana hasilnya nanti setelah Ibu Mira mengimplementasikan apa yang sudah Ibu Mira rencanakan nanti di kelas. Ya, Nanti baik, kita Ibu. ngobrol lagi ya Bu ya untuk bisa melihat lebih lanjut lagi bagaimana perkembangan anak-anak Ibu dalam hal pengelolaan kompetensi dan juga pengelolaan kelasnya. Iya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Terima Iya, kasih. iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Sulastari sudah melakukan coaching pada hari ini. Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching pada hari ini? Saya merasa senang tadi karena setelah melakukan coaching tadi bersama dengan Ibu Mira, Bu Mira itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mira. Alhamdulillah saya senang sekali. Jadi sudah ada solusinya ya Bu ya. Iya. Ya. Baik, jadi menurut Ibu indikator keberhasilan yang diharapkan sudah tercapai atau Sudah. sudah? Ya sudah ya. Jadi ketika tadi Ibu Mira sudah menemukan solusinya untuk dapat diterapkan, dapat diimplementasikan di kelas untuk dapat menciptakan pembelajaran yang penuh struktur sehingga dapat menggali kompetensi anak-anak dan juga pengolahan kelas yang baik, itu tadi sudah ditemukan sendiri solusinya oleh Bu Mira. Jadi Bu Mira itu tadi menemukan oh iya saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, yang menyenangkan berupa ice breaking atau juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah untuk lebih dapat menggali potensi yang dijadikan alat peraga baik berupa teknik, metode dan lain sebagainya. Alhamdulillah tadi Bu Mira terpikirkan untuk bisa mengimplementasikan itu tadi nanti di kelas. Baik Ibu, pada saat tadi coaching saya sudah mencatat beberapa hal ya Ibu. Di antara yang pertama, percakapannya sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar Ibu. Komunikasi dua arahnya itu sudah terbangun Ibu. Dan percakapannya itu pun juga dilakukan dalam suasana santai, tidak ada ketegangan, dan walaupun santai tetapi fokus pada tujuan yang sudah ditentukan Ibu. Ibu juga telah mendengarkan dengan aktif, dengan kehadiran penuh juga. Ibu juga telah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot dan dapat menggali coachingnya itu sendiri Bu ya. Dan yang paling penting si coaching tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Sulastari. Iya. Nah, kemudian Ibu juga memberikan umpan balik dan penguatan juga. Ibu mendengarkan lebih lanjut dari cerita Bu Mira. Setelah itu Ibu ingin mengimplementasikannya tadi ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, kira-kira nih kompetensi apa yang perlu Ibu tingkatkan dalam melaksanakan coaching? Yang ingin saya tingkatkan, mungkin saya harus lebih menggali lagi atau mengembangkan potensinya dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi dengan saya bisa lebih mengembangkan potensi itu, saya harapkan nanti coach bisa lagi menggali potensinya sehingga nanti dapat diambil atau dapat diperoleh solusi dari permasalahannya. Mungkin itu Pak. Ya. Baik Bu. Nah, sekarang Bu nih, menurut Ibu nih, indikator keberhasilan dalam melakukan coaching pada hari ini itu apa Bu indikatornya? Kalau Ketika menurut itu saya, dikatakan berhasil. menurut saya indikator coaching dikatakan berhasil ketika yang pertama ketika kami bisa melakukan komunikasi dua arah. Kemudian yang paling penting ini Pak Diki, indikator keberhasilannya itu yang paling penting adalah ketika seorang coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu saya kira indikator keberhasilan dari sebuah coaching.
Baik Ibu, terima kasih banyak. Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi observer. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan dan meningkatkan kembali proses coaching kali ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama waktu dan Bapak. kesempatan. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam Bu Mira. Ya, bagaimana kabarnya Pak Diki? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Mira? Alhamdulillah baik juga Pak Diki ya. Oke, Pak Diki nanti akan melakukan kegiatan coaching ya. Namun sebelumnya saya ada beberapa hal yang ingin saya paparkan mengenai rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini yang akan menjadi acuannya itu diharapkan nanti dalam kegiatan coaching Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya nanti saya berharap juga Bapak dalam proses percakapan dalam kegiatan coaching ini menerapkan alur tirta ya, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak dalam kegiatan coaching nanti ya. Baik, Mungkin Bapak udah paham ya? Insya Allah paham, Insya Allah paham. Oke, baik. Ada pertanyaan Bapak? Nah, yang pertama kira-kira nih kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Oke, terima kasih banyak Bu Mira. Untuk pertanyaan yang pertama, potensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama itu present atau kehadiran penuh. Kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif juga, dan tentunya saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu, iya baik. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu, baik. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait kecapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti? Ya, tentunya tujuannya yang paling utama saya ingin si coach ini dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang coach tersebut miliki, dan coachnya itu dapat menemukan juga langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik Bapak ya. Mudah-mudahan nanti indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi tirta juga kan, kemudian ide-ide yang disampaikan nanti oleh coach bisa tergali secara maksimal. Mudah-mudahan kegiatan coaching nanti Bapak bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, amin, amin. Mungkin itu aja Bapak untuk praobservasi. Sekarang silakan untuk melakukan kegiatan coachingnya. Baik, terima kasih banyak Bu Mira atas panduannya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Baik, amin. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sulastari. Selamat siang Pak Diki. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Pak Diki sehat hari ini. Ya. Baik Ibu, tadi Ibu sempat nge-WA saya ya Bu ya. Ada yang ingin dibicarakan? Kira-kira terkait apa Ibu? Gini ya Pak Diki, sebetulnya akhir-akhir ini saya merasa kebingungan, kemudian juga saya sempat patah semangat untuk dapat mengelola kelas saya, karena di kelas saya itu Pak Diki
hampir mayoritas murid-murid saya itu dalam pembelajaran itu kurang fokus. Kemudian mereka itu ketika dalam pembelajaran itu kelihatannya ngantuk begitu ketika pembelajaran yang saya ajarkan kepada anak itu, mereka itu kurang bisa merespon. Kemudian dari emosinya juga saya lihat ketika ada permasalahan atau problem dengan temannya itu gampang sekali emosinya meledak-ledak, meluap-luap. Saya itu merasa kebingungan kenapa hal ini terjadi. Ternyata setelah saya teliti itu mereka itu kebanyakan bermain HP. Jadi waktu tidur mereka terganggu sehingga ketika belajar anak-anak itu jadi kurang fokus, kurang bisa kurang disiplin, tidak fokus, kemudian emosinya juga tidak terkontrol. Itu Pak Diki. Ya. Baik, kira-kira Ibu ingin dapat apa dari percakapan kita hari ini, Ibu? Saya harap dengan percakapan kita hari ini, dengan saya bisa berkomunikasi dengan Pak Diki, saya bisa menemukan solusi bagaimana anak-anak saya nanti bisa di kelasnya. Saya harap bisa jadi disiplin, kemudian mereka bisa lebih konsentrasi dalam pembelajaran, kemudian juga mereka bisa lebih mengurangi penggunaan HP karena efeknya itu sangat baik sekali dan sangat itu Pak Diki. Baik Ibu, anak-anak yang fokus dalam pembelajaran menurut Ibu itu seperti apa? Anak-anak yang fokus dalam pembelajaran menurut saya itu yang bisa mengikuti rangkaian pembelajaran dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Kemudian mereka juga bisa mengerti dan paham apa yang saya ajarkan. Kemudian juga mereka bisa fokus ke pelajaran tanpa memperhatikan hal-hal yang di luar itu. Misalnya ketika misalkan mereka praktek, mereka bisa hati dan pikiran mereka bisa ke sana. Kemudian juga mereka bisa lebih ceria dalam pembelajaran. Itu intinya. Jadi yang pertama mungkin mereka juga bisa saling menghormati, menghargai dengan teman-temannya. Mereka bisa harmonis di kelas sehingga serasa kondusif lah, nyaman ketika di kelas gitu, Pak Diki. Iya, iya. Sekarang murid dengan kategori fokus di sekolah Ibu, bila Ibu nilai itu di step berapa ya? Kalau dari segi fokus dan kedisiplinan di kelas saya itu mungkin baru nilai 6 ya Pak Diki. Karena saya lihatnya itu masih anak-anak itu masih sangat sulit untuk diarahkan ke arah yang positif. Kemudian emosinya masih kelihatan meledak-ledak, kemudian kurang fokus dalam pembelajaran itu. Jadi saya memperkirakan di nilai 6 menurut saya itu Pak Diki. Nilai 6 ya. Iya. Nah, sekarang Ibu ingin lihat paling tidak murid Ibu tersebut ada di angka berapa secara fokus dan keteladanan? Kalau idealnya ya, Iya, Pak Diki, saya iya. ingin idealnya di 10. Tapi mungkin itu akan sulit untuk saya gapai ya. Mungkin di step 9 lah saya inginkan anak-anak saya berada di posisi itu untuk hal fokus dan kedisiplinan. Sehingga nanti saya bisa melihat anak-anak yang bisa belajar dengan penuh disiplin, penuh antusias, bersemangat, dan juga emosinya juga stabil terhadap teman-temannya, bisa membangun keharmonisan dan kekeluargaan dengan teman-temannya. Di 9 itu saya rasa sudah sangat cukup baik menurut saya Pak Diki. Ya, di 9 ya Ibu. Ya. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan supaya murid tersebut ada di angka nilai 9 Ibu? Baik, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya laksanakan atau lakukan. Kepikiran nih saat ini sedang ngobrol dengan Pak Diki, saya jadi kepikiran mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak, yang sehingga anak itu tidak fokus ingatannya ke HP terus mungkin Ya, ya di betul. rumah. Kemudian yang kedua saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang bisa meningkatkan solidaritas dengan temannya, sehingga itu bisa menstabilkan emosi anak-anak saya. Kemudian juga saya mungkin nanti harus ada kolaborasi baik dengan rekan sejawat ataupun dengan orang tua siswa, orang tua wali dalam hal penggunaan HP-nya. Mungkin itu Pak Diki saya yang ingin saya laksanakan. Ya, ya. Nah, kalau menurut Ibu itu senang diperlakukan bagaimana supaya lebih fokus dan lebih disiplin? Kalau anak-anak kelihatannya lebih senangnya kalau begini Pak Diki, kalau lebih misalnya mereka diarahkan kepada pembelajaran yang menggunakan IT mungkin, karena kalau misalnya anak-anak ketika saya pembelajarannya tidak menggunakan infocus atau alat elektronik, misalnya anak-anak kelihatannya lemah, atau anak-anak kelihatannya tidak fokus, kemudian malas untuk belajar. Tapi ketika anak-anak saya hadirkan pembelajarannya dengan menggunakan IT, kemudian itu kelihatannya antusias. Mungkin salah satunya juga saya ingin melaksanakan pembelajaran yang seperti itu untuk lebih memfokuskan lagi anak-anak. Menggunakan IT Iya, Bu, ya? menggunakan IT Nah, yang ada. ini dalam bayangan Ibu nih, waktunya bakal seperti apa yang Ibu luangkan untuk itu?
untuk pembelajaran IT itu, Bu? Mungkin waktunya yang akan saya luangkan untuk memasukkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan IT itu mungkin bisa nanti terintegrasi dalam pembelajaran sendiri. Jadi setiap pembelajaran, setiap hari saya usahakan untuk bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis IT, sehingga hobi mereka menggunakan HP saya bisa salurkan dengan penggunaan IT itu sendiri. Misalnya pembelajaran-pembelajaran yang mereka bisa mencari sendiri dengan menggunakan Chromebook sebagai salah satu bantuan di sekolah saya bisa gunakan itu, Pak. Ya, betul sekali, Bu. Nah, nih perusahaan kan udah terurai nih, Bu. Nah, yang mana nih yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Yang akan saya lakukan dalam waktu yang dekat ini mungkin saya akan itu tadi menggunakan pembelajaran berbasis IT. Jadi saya akan menggunakan Chromebook yang ada di sekolah daripada rusak tidak dipakai, mendingan rusak dipakai ya Pak Diki ya. Jadi saya akan gunakan itu, saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, saya gunakan itu setiap hari. Mungkin paling tidak kalau tidak setiap hari pun dalam satu minggu 4 sampai 5 kali, atau mungkin kalau saya usahakan bahkan setiap hari saya akan laksanakan pembelajaran yang berbasis IT. Sangat luar biasa, Ibu, kita menggunakan fasilitas yang sudah diberikan negara betul, nih. Nah, tadi kapan kira-kira itu bisa dilakukan, Bu? Ketika Ibu kan tadi bisa dilakukan setiap hari atau beberapa minggu nih, kita butuh bentuk konkretnya itu, Bu. Iya, baik. Untuk konkretnya mungkin besok juga saya bisa mulai, Pak, dalam pembelajaran saya. Saya bersemangat ini untuk bisa melaksanakan besok hari, Pak. Ya, siap, benar. Saya tunggu ya, Ibu ya. Nah, Ibu, apa yang Ibu bisa dapatkan dari sesi kita pada hari ini? Setelah saya berbicara dengan Bapak, saya berkomunikasi dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya teringat bahwa menggunakan IT yang selama ini tidak pernah saya terpikirkan, mungkin hanya sekali dua kali saya menggunakan IT, tapi sekarang setelah saya berkomunikasi dengan Bapak, saya bisa menemukan solusinya bahwa saya bisa menggunakan IT itu untuk keperluan di kelas anak didik saya setiap hari. Itu salah satunya untuk menciptakan tadi pembelajaran supaya anak lebih fokus, kemudian dapat menciptakan kedisiplinan dan juga bisa menjalin kolaborasi dengan teman-temannya. Terima kasih, Bapak. Ya, baik Ibu. Udah ini. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Sudah cukup, Bapak. Sudah cukup, Bapak. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Mudah-mudahan saya mendapat kabar baik setelah proses coaching kali ini, Bu, ya. Dan saya menunggu kabar baik dari Ibu ya, secepatnya, Ibu. Iya, baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama, Ibu. Alhamdulillah Pak Diki sudah selesai melaksanakan coaching ya. Tadi gimana nih perasaannya? Saya merasa senang, Bu Mira, karena proses coaching berjalan dengan lancar, dan saya juga merasa senang Bu Sulastari dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, Bu Mira itu. Oh gitu ya, alhamdulillah ya, sudah ada solusi berarti ya? Ya, betul, tadi Bu Sulastari sudah ada solusinya terkait dengan permasalahannya, dan Bu Sulastari ingin menggunakan pembelajaran berbasis IT untuk meningkatkan kreativitas siswa dan kedisiplinan siswa. Ya, baik. Tadi pada saat Bapak melakukan coaching dengan Ibu Sulastari, ada beberapa hal yang saya catat ya. Di antaranya, pertama, percakapan sudah berjalan dengan lancar. Percakapan dilakukan dalam suasana santai, tidak tegang, tetapi tetap fokus pada tujuan. Dan Bapak juga telah mendengarkan dengan aktif, dengan kehadiran penuh. Juga Bapak telah mengajukan pertanyaan berbobot untuk dapat menggali potensi coaching tersebut. Dan yang paling penting, ada solusi ya Pak ya, dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lastari itu. Kemudian Bapak juga memberikan umpan balik dan penguatan juga. Bapak ingin mendengar lebih lanjut cerita dari Ibu Sulastari setelah Ibu Sulastari mengimplementasikan solusinya tadi ya. Nah, Bapak kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan setelah melaksanakan coaching ini apa? Nah, iya Bu, itu khususnya untuk saya, Bu, ada kompetensi yang perlu saya tingkatkan kembali, Bu. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan berbobot, sehingga ketika pertanyaan saya berbobot dapat menggali lagi potensi yang dimiliki coaches dalam menemukan solusinya. Oh iya, betul, baik Bapak. Satu lagi nih Bapak ya, menurut Bapak indikator apa yang berhasil untuk melakukan coaching tadi? Nah, ya Bu, karena indikator, kalau menurut saya indikatornya itu ketika Bu Sulastari menemukan solusi atas permasalahannya, itu adalah indikator terbaik menurut saya gitu, Bu. Karena memang
beliau dapat mampu menemukan solusinya atas permasalahannya gitu. Iya, betul Bapak. Baik Bapak, terima kasih ya Pak Diki telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai observer atau pengamat. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Mira. Mari Bapak. Dari